Rogo Sukmo saya ada zodiak Capricorn, asli Madiun, yang bekerja sebagai TKW di Taiwan, berumur 27 tahun, yang mempunyai anak di luar nikah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 6 bulan yang lalu, 6 bulan. dan saya sudah mendatangi 3 kali. Dan di 3 kalinya ini, yaitu di 5 hari yang lalu. Oh, yang terakhir 5 ya. Di sini ada zodiak Capricorn, asli Madiun, yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Ya. Berumur 27 tahun. Yang mempunyai anak di luar nikah. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang Taiwan zodiak Capricorn. Ya, TKW TKW Taiwan yang mempunyai anak di luar nikah. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn, TKW Taiwan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 27 tahun mempunyai anak di luar nikah. Dan setelah saya lihat di 6 bulan lalu, cukup lama untuk saya menyelesaikan permasalahan ini semuanya. Ternyata saudara kita yang bekerja di Taiwan, ya,
Dia sudah bekerja hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, ya. Sebenarnya dia sudah menikah dengan orang Indonesia. Ya, tapi tidak mempunyai anak. Dan akhirnya dia bekerja di Taiwan membantu suaminya yang pengangguran. Ya, setelah dia bekerja selama setahun itu, setiap bulan si Capricorn ini selalu memberikan uang, semua uang gajinya dengan bertujuan untuk membuka usaha. Tapi suaminya ini tidak amanah. Sehingga uangnya habis ludes, tak tersisa. Selama gajian setahun di Taiwan itu, oke. Ya, suaminya itu menjadi gelap mata karena mendapat uang besar setiap bulan. Yang awalnya makan di rumah, sekarang tidak pernah makan di rumah, makan di luar, tidak kerja. Tapi bilang dengan istrinya, ya saya sudah membuat tambak ikan, ternak ini, ternak itu, ternyata zong, bohong. Setelah orang tuanya melihat langsung sudah hampir 1 tahun untuk hasil dari anaknya yang mengirim itu, ternyata tidak ada satupun hasil. Usaha tidak ada, rumah tidak dibangun, itu tadi. Duit amblas dan suami besar kepala, malas bekerja. Selama setahun Ki ya. Makanya Mas Jawil itu selalu cerewet, ndak usah dikirim. Dan akhirnya si Capricorn memutuskan untuk bercerai. Harusnya dia kontrak 1 tahun, cari rezeki selama setahun, dia pulang lihat suaminya sudah mempunyai usaha, tinggal menjalankan usahanya. Ternyata rencananya gagal. Karena suaminya keenakan. Pilihanmu suami pemalas. Ya, istri bontang-banting cari uang, malah habis jalan sana sini dengan teman, nongkrong sana sini dengan teman. Orang malah kaisin nabi bojone sing kerja di luar negeri. Setelah dengar cerita itu, ibunya menceritakan dan mertuanya juga menceritakan, ya. Dan karena di sini si istri menjadi tulang punggung keluarganya dan tulang punggung untuk keluarga dari suaminya. Lah kuwi lho gak duwe isin lanangan ngono kuwi. Piye kuwi? Selama tahun seperti itu, ya sudahlah, saya mau perpanjang lagi kontrak. Selama setahun lagi. Ya, perpanjang kontrak dan menceraikan, tapi tidak secara sah ya menceraikannya ya. Ya, karena sudah belum pengadilan gitu. Ya, sudah berjalan selama 4 bulan. Ya, dia bertemulah dengan seorang laki-laki Pakistan. Yang mana laki-laki Pakistan itu juga pekerja di sana. Pekerja di Taiwan dia. Jatuh cintalah di sana. Waduh, iki. Setelah jatuh cinta, mereka melakukan hubungan di luar nikah. Dan akhirnya hamil. Ya. Pas pada saat saya datang untuk Rogo Sukmo pertama, dia hamil 6 bulan. Ntar lagi lahir. Ya. Dan mirisnya, pacar yang Pakistan itu meninggalkannya. Meninggalkannya dan dia bingung untuk itu semuanya. Semakin hari perut semakin besar dan dia harus bekerja. Akhirnya saya bilang, apakah uangmu sudah cukup untuk Rogo Sukmo pertama ya? Saya masuk di Rogo Sukmonya. Dan saya bertanya pada saat saya Rogo Sukmo, apakah uang sudah cukup untuk membiayai anakmu ini? Insya Allah cukup Macan, tapi kalau untuk di Taiwan kurang. Soalnya banyak persyaratan dari anak itu kelahirannya. Jadi saya harus, sebelum saya lahiran, saya harus pulang ke Indonesia. Ya. Dan saya lihat takdirnya memang seperti itu. Dia harus pulang ke Indonesia. Dan tapi saya bilang, kamu tidak bisa pulang ke kampung. Ke Madiun. Karena punya anak nih. Ya,
Betul. Dan si Pakistan ini tidak ada tanggung jawab pergi begitu saja. Nah iku oh kayak nanam benih. Ya, setelah itu di Rogo Sukmo pertama dia mulai untuk pulang. Dan apa penalti ya namanya? Kena penalti harus bayar denda Ki. Ya. Karena di luar kontrak. Ya, dia pulang dengan keadaan kondisi Hamil. ya. Kondisi hamil hampir 9 bulan tuh hamilnya. Oh, bentar lagi lahiran. Ya, dia pulang dan akhirnya lari ke Surabaya. Maaf, Semarang. Semarang tujuannya. Lari ke Semarang dan saya Rogo Sukmo kedua. Nggih. Saya bilang dengan dia, setelah anakmu lahir nanti, mulailah untuk membuka usaha dari uangmu sendiri. Oh, nggih. Ya, dia mencoba untuk membuka laundry, Oh, laundry. walaupun kecil-kecilan. Nggih. Ya, setelah anaknya sudah mulai besar, sekitar 40 harian, 40 hari. udah bisa dipisah-pisah, Oke. ya, dia buka itu Laundry niku. dengan dua mesin, satu mesin pengering, satu mesin penggiling. Penggiling. Dia buka itu, ya, dan akhirnya mulai maju, mulai banyak masukan. Ya, walaupun menanyakan orang-orang mana bapaknya, karena maaf sekali untuk anaknya kulitnya sangat berbeda sekali, Oh, putih atau hitam, Oh, karena Pakistan hitam. Pakistan hitam. Ku piye to lek milih? Tapi benar pilihan ya. Terus kemudian Setelah itu, suaminya saya di luar kota. oh Gitu. anjir. Itu ditutupin dia selama ini. Ya, dan akhirnya saya Rogo Sukmo yang ketiga. Setelah saya Rogo Sukmo yang ketiga, sudah mulai banyak pendapatannya dapat, ya, anaknya sudah bisa di apa ya, pakai Disapih, disapi pakai apa ya, pakai troli Troli. anak-anak ngoten nggih. sambil dia bekerja. Jen waduh. Dan orang tuanya tidak tahu kalau dia masih di Semarang, ya, Dipikirnya udah masih di Taiwan. betul. Dan mantan suaminya pun tidak tahu kalau dia di Semarang. Dia benar-benar solo karir dengan anaknya berdua. Walah, Dia sudah like, komen, dan share ini sudah 1 tahun yang lalu pada saat dia perpisahan dari suaminya. suaminya. Ya, cinta berkehendak lain. Ya, sehingga dia mendapatkan laki-laki penggoda itu. Kan? Iya. Tapi di Rogo Sukmo ketiga, pada saat dia tertidur, Nggih. dia sedang makan bersama dengan satu keluarganya, yang mana satu keluarganya itu tersedak, lalu dia mengambilkan air, tiba-tiba mati. Ya, pada saat mimpi itu, Di mimpi. ya, saya masuk menerobos mimpinya dan saya berdiri di sana. Ya, air putih yang kau berikan itu adalah keputusanmu selama ini. Jadi apabila kamu membuat si keluargamu itu tidak mati, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kejujuranmu, Kejujuran. sehingga kamu tidak membuat mati keluargamu. Keluargamu. Karena selama ini dia lost kontak juga, ya, benar-benar menyendiri, karena suatu saat yang saya lihat melalui takdirnya itu akan ada sakit yang mana membutuhkan keluarga. Oh, si Capricornnya Ya, ini. tapi nanti apabila dia sudah berani jujur untuk keberadaannya, untuk ada anak Bahwa ini, mempunyai anak di luar nikah. ya takdir itu akan berubah. Oh, ngoten ku Itu ada pilihan. Aku Ya, dan akhirnya dari situlah besoknya dia hubungin ibunya, hubungin bapaknya untuk datang ke Semarang untuk bertemu dengan dia dan mengatakan sejujurnya. Ya. Karena di di pernikahan yang pertama, ya, dia tidak mendapatkan anak. Tapi di kedua ini dia mendapatkan anak tapi di luar nikah. Di luar nikah. Ya. Dan akhirnya si Capricorn bertemulah dengan orang tuanya. Dan orang tuanya kaget. Ini anak siapa? Dan ini tempat usaha siapa? Apakah selama ini kamu membohongi kami kalau kamu kerja di Taiwan? Selama ini berarti tidak ke Taiwan kamu, kata dia. Susah dari mana jelaskan. Dan akhirnya saya berikan kekuatan untuk si Capricorn untuk menjelaskan dari awal sampai akhir, sehingga orang tuanya tidak salah paham.
Anjay, anjay. Dia ceritakan dari awal sampai dia memberikan duit dalam 1 bulan itu, 1 tahun itu kepada keluarganya, kepada keluarga suaminya, dan akhirnya dia galau bertemu dengan laki-laki ini dan melakukan hubungan di luar nikah dan akhirnya mempunyai anak, dan laki-laki itu pun pergi dan inilah anaknya. Setelah dia menceritakan semua permasalahannya di Taiwan, akhirnya orang tuanya mengerti. Ya sudah kalau begitu. Gimana lagi udah? Mau gimana lagi sudah terjadi. Jadi rencanamu ke depan seperti apa? Saya akan membesarkan anak ini sampai besar. Dan saya sudah mempunyai usaha kecil-kecilan ini untuk menghidupin kami berdua. Tapi mohon maaf, Pak, Bu, saya belum bisa memberikan uang di sini. Akhirnya orang tuanya juga mengerti dan juga dia bisa jauh lebih tenang. Betul, karena sudah cerita jujur kayak gitu ya. Dan nanti mau dibuatkan akte oleh orang tuanya. Ya, mau dibuatkan akte, saya nggak tahu caranya seperti apa. Akan dibuatkan akte sehingga nanti pada saat sudah besar atau vaksin atau segala macam untuk rumah sakit gampang leres. Betul, walah aja. Ya, walah. tenang saja Capricorn. Hadapin, bertanggung jawab dengan semua yang telah kau perbuat, ya. Hitung-hitung kamu membersihkan karma burukmu dan menghapus semuanya dan menciptakan karma baik. Dan untuk kehidupanmu ke depan, alhamdulillah setelah kamu melakukan pertanggungjawaban dan pengakuan kepada orang tuamu, insya Allah takdir yang membuatmu sakit itu akan terlewatkan. Nah itu tadi, alhamdulillah. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Capricorn yang ada di Taiwan. Cuman sekarang di Semarang Kiki ya. Cuman sekarang ada di Semarang, yang mana hati-hati untuk kalian yang di luar negeri. Betul, ya. Apabila ada terjadi seperti si Capricorn ini, tenangkan dulu saja hati kalian. Tenangkan hati kalian, jangan keburu-buru untuk mencari pelampiasan laki-laki untuk mengobati hati. Tuh. Memang betul, kalau misalnya laki-laki, ya obatnya laki-laki lagi, betul. Tapi tidak semua laki-laki yang datang itu baik. Benar, good. Dengerin. Ya, jadi hati-hati, lebih baik kamu tenangkan diri, bermohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan untuk dirimu, ya, introspeksi diri, biar tidak terjerat cinta terlarang seperti ini. Biar gak terjerat. Ya, ini pelajaran besar sekali untuk saudara-saudaraku di luar sana. Betul, yang di luar negeri ini. Hati-hati. Dengerin. Dan juga kalau kalian di luar sana bekerja, apalagi istri ya, saya selalu bilang kirimlah secukupnya saja. Betul. Karena kalau uang itu sensitif sekali, bisa menjelaskan sifat asli dari manusia tersebut. Bukan merubah karakter ya, tapi memperjelas sifat asli. Ya, jadi hati-hati. Sebelum terjadi sama persis seperti Capricorn, rem, bukannya gak tega, bukannya bilang nanti uangnya kepake di mana-mana buat kamu. Jangan, bukan. Tapi mencegah itu semuanya. Karena banyak sekali yang saya lihat orang-orang yang pengguna dari media-media saya yang dipakai di luar negeri, bullshit. Jadi orang yang kepercayaannya ini kalian bagaimana caranya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya ke kampung. Tapi yang di kampung bagaimana caranya untuk menggerogotin sedikit demi sedikit. Tuh, dengerin. Ya, jadi bukannya kita mengadu domba enggak, tapi mencegah. Walaupun tidak semuanya. Betul. Tapi lebih baik mencegah. Betul. Mencegah ya daripada sudah terjadi. Ingat, duit tidak bisa merubah karakter seorang. Tapi duit bisa memperjelas karakter asli manusia. Jadi kalau manusia sudah seperti itu, udah karakter itu. Betul sekali. Ya, karakter aslinya seperti itu. Tapi kalau orang jujur, mau kau lemparkan sekalipun, dia tidak akan pernah mengambilnya. Karena kejujuran itu adalah tanggung jawab buatnya. Kepercayaan. Ya, hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Akhirnya nanti kamu
mendapatkan penyesalan. Walaupun tidak semuanya, tapi hati-hati. Karena banyak sekali jurid saya melapor, Ki Macan, ini pendampingnya seperti ini. Kok bisa? Padahal suami istri. Kok bisa orang tua? Kok bisa adik beradik? Kok seperti ini? Saya harus bagaimana? Tutup karakter aslinya. Biarkan dia akan sadar dengan sendirinya. Tapi jurid saya tidak bisa menutup seterus-terusnya. Harus ada pergerakan dari si pemakai media saya. Terbuka pikirannya sehingga dia bisa mengerem untuk pengiriman. Betul. Bisa bilang tidak. Ya, bisa mengerem untuk pengiriman, dan si yang ditutup karakternya itu bisa berpikir. Ya. Ya, semoga media-media yang saya buat di sini, yang kalian gunakan, yang kalian doakan, bisa bermanfaat dengan baik. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tadi nasihatnya Ki Macan Yoreyo untuk banyak sekali memang pemakainya media Ki Macan ini kakak-kakak yang berada di luar negeri ya. Ini tadi tolonglah ya apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan, terkadang bacotnya Mas Jawir yang terlihat jahat itu kepada kalian itu boleh didengerin baik-baik, karena yang pasti Ki Macan, Mas Jawir itu menginginkan yang terbaik untuk kalian kakak-kakak Mas Jawir. Malah aja nangis terus. Karena kenapa saya bilang seperti ini ya? Saya bisa bilang seperti ini karena pengalaman saya untuk merogoh sukmo ke semua orang-orang. Pengalaman saya. Dan pengalaman saya mendapatkan info dari jurid-jurid yang saya titipkan di media-media yang kalian pakai. Banyak yang tidak masuk di akal. Ya, banyak yang tidak masuk di akal. Kepercayaan banyak gugur gara-gara uang. Hati-hati makanya. Betul. Ya. Ini ada beberapa juga permasalahan yang sama seperti ini, saya belum up karena ada sangkutannya dengan orang tua. Oh ya, ini tadi yang nangis. Ya. Ada sangkutannya dengan orang tua, jadi serba salah. Saya tidak bisa mengatakan. Jadi ya sabar-sabar saja, pintar-pintar, iya, berdoa. Ya, karena sudah. Orang tua susah. Ya sudah terjadi ya sudah, tapi bagaimana mencari sebuah solusi nengoten gigi ya. Karena kembali lagi kakak-kakak yang di sana itu bekerja tidak kenal siang dan malam juga, mencurahkan semuanya ya Ki. Saya pernah rogoh sukmo yang itu, saya malah bukakan vision kerjaan sehari-hari anaknya di sana. Anjir. Jadi pada saat orang tuanya sedang tidur, saya 3 kali bukakan vision aktivitas anaknya di luar sana. Dimaki-maki, ada yang ditendang, ada yang disuruh bangun subuh-subuh, diguyur air. Tapi hati orang tuanya tertutup, tidak ada sedikit pun mau nelpon anaknya, "Nak, ibu mimpi kamu semalam, kamu kerjanya seperti ini." Tidak ada. Makanya saya pending itu. Banyak sekali saya pending itu. Dimana hati nurani orang tua, anaknya perempuan di luar sana yang bekerja buat keluarganya, itu tadi yang sudah tertutup oleh uang, sehingga lupa semuanya. Dipikir leye-leye anaknya di rumah ngirim uang. Saya buka itu semuanya di mimpi orang tuanya, tapi tidak terketuk satupun. Itu ya, anak durhaka ada, tapi orang tua durhaka itu pun juga ada loh yo. Jadi pintar-pintarlah kakak-kakak semuanya yang di sana untuk menyimpan uang untuk kalian nanti masa tuanya ya. Apapun yang sedang dihadapin ya, pintar-pintar kalian lah bersolusinya seperti apa aja. Walau memang serba salah kalau memang dihadapkan dengan orang tua. Namun kembali lagi, ini tadi cerita rogoh sukmo untuk kakak yang Capricorn yang di Madiun ya, yang sebelumnya jadi TKW kemudian terjerat cinta karena merasa hatinya hampa setelah mengetahui suaminya yang tidak amanah
ya. Semoga dengan dirogoh semua sama Kim Macan menjadikan kakak si Capricorn semakin bertanggung jawab membesarkan anaknya, karena kembali lagi nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa menjadi nasi lagi, tapi bagaimana si bubur ini tetap bisa bermanfaat, ya, karena itu tanggung jawab. Ya ampun tuh gak kelar gue nangisnya. Ya ampun kakak yang orang tua sedih kalian nontonnya kayak ya Allah. Sabar ya. Aduh, nanti setelah ini Mas Jayun menginginkan untuk melihat lebih lanjut zodiak. Mendapat 7 peristiwa besar bahagia di akhir bulan Februari 2024. Ini udah berapa tahun tuh pekerjaannya yang ibunya nakal? Jahat nih. Udah lama ini. Walah pantesan nangis Ya walaupun ibunya menitipkan walaupun si yang bekerja ini menitipkan anaknya. Tahu dia menitipkan anaknya. Tapi ya gitulah. Ya sabar dia yang sabar ya kak. Ya padahal kan kebutuhan orang tua apa sih Mas Yawir? Telangin nih kalau 3 juta sebulan istilahnya ya, udah cukup. Apalagi mohon maaf kalau di kampung yang ibaratnya sayur bayam aja ndak usah beli, kelapa itu juga nggak usah beli. Sampai pada saat dia sakit meriang demam yang harus untuk bekerja, dia tidak pernah ceritakan kepada orang tuanya. Biar apa? Orang tuanya nggak kepikiran. Tapi kalau adiknya, kakaknya yang sakit flu saja, pikir lo masmu sakit nenek jaluk sate, jaluk gule, ngono iki. Sampai dia rentas, ya Allah, saya saja menyembunyikan itu semua. Sabar ya. Lebih kuat. Kamu orang-orang kuat. Kuat betul. Tidak semua orang sekuat kamu. Ya. Wonder Woman bahasa Inggrisnya. Walah. Saja saya bisa. Lagi. Kalau Indonesia jangan Wonder Woman, Saras 008. Sudah ketawa aja, semangat nggih kakaknya. Seperti biasa ya, sebelum saya melanjutkan ramalan lebih dalam lagi ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudara di luar sana, tim Pintu Misteri yang setia sampai saat ini, untuk menjaga kesehatan. Amin. Karena investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Karena kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, sudah pasti bisa mencari rezeki, dan sudah pasti bisa berkumpul dengan keluarga. Amin. Ya. Makanya selalu saya bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan juga saya selalu berpesan pada saudara-saudara saya di luar sana, kalau pada saat kalian berdoa ya, kesehatan itu minta nomor 1. Betul. Ya Tuhan, ya Allah, berikan saya kesehatan, orang tua saya, keluarga saya, dan orang-orang sekeliling saya. Ya, jadi kesannya kalian tidak egois. Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda. Tapi ingat, yang pertama adalah kesehatan. Ya, makanya saya selalu bilang, memberitahu para saudara-saudaraku di luar sana, ya, inilah rahasia kesehatan saya, rahasia saya untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh, ya, dan juga ketenangan hati dan pikiran saya, dan juga awet muda saya. Ya, inilah rahasia saya selama ini. Saya bermohon kepada Tuhan, saya genggamkan botol minum kesehatan ini. Saya bermohon kepada Tuhan dengan melalui air putih, sehingga doa-doa terbaik saya terserap dan ditarik oleh batu kristal, yang mana berfungsi untuk men-scanning dan menarik doa-doa kalian. Doa masuk dalam botol kesehatan ini, setelah itu kalian minum. Ingat, pengobatan yang paling terbaik dari zaman dahulu saya sampai sekarang adalah air putih. Ya, penyakit apapun bisa disembuhkan dengan air putih dan diisi dengan kekuatan doa. Sekarang saya permudah dengan media ini, botol minum infus bio kristal spiritual, satu-satunya yang ada di Indonesia yang spiritual berikan. Ya,
saya tidak pernah rugi untuk memberikan media-media. Sudah hampir 17 media saya keluarkan di sini. Dan saya mempunyai 28 media. Ya, banyak sekali Ki Macan. Ya. Kalau di alam nyata mungkin bisa dibilang seperti kimia farma. Walah, apotik. Apotik namanya. Makanya berarti kita apotik spiritual. Ya. Ya, itulah saya. Ya. Karena apabila saya meninggal di suatu saat nanti, ada yang saya wariskan dari media saya. Tiga baik-baik. Ya, itu tadi. Ya, media saya baru bisa dibilang edisi sekarang. Anjir. Saya keluarkan. Sudah lama tidak. Ya. Mungkin tahulah ya, bagi orang-orang yang mengerti dengan maksud perkataan saya. Ya. Orang-orang yang mengerti saja. Dari sekian dari sekian terdahulu, baru edisi ini yang saya keluarkan media saya kembali setelah beratus tahun. Ya, kita minum. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Syarat maharnya Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang dibutuhkan Ki Macan, nama lengkap dan juga tanggal lahir ya. Doa terlebih dahulu. Ya, rasa yang kita doakan melalui botol minum kesehatan ini akan berbeda. Alhamdulillah. Ya, berbeda sekali setelah kita doakan. Apalagi di hari bulan purnama, tuangkan doa-doa kalian melalui botol minum kesehatan ini. Ingat ya, botol minum kesehatan ini bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Kok bisa Ki Macan? Penyakit medis bisa diobatkan. Ada salah satu pengguna dari botol minum kesehatan ini, ya, yang dari Kalimantan, yang mempunyai kanker, diponis dan menunjukkan ke dokter, ini obat saya dok. Kenapa semakin mengkecil dia? Ini obat saya dok. Aduh, kok bisa? Iya, dengan doa dan obat yang dokter berikan kepada saya. Betul. Kankernya mati, mengering dan mengecil. Alhamdulillah. Amin. Kalimantan. Itu ya Ki ya. Waduh, yang pasti nggak kena karma ya Ki ya, karena bisa lolos seleksi admin 1 sama admin 2 nggih. Untuk parfum Aura Nippon Sampai batunya pun dikeluarin sama dia. Wah, di sini nggak ada baterainya ya. Dikira ada baterai yang mampu membuat air itu menjadi pengobatan. Dilihat, wah bukan, nggak ada baterai ya. Karena si dokter mengatakan biasanya dalam batu itu dimasukkan baterai yang bulat. Tapi ini tidak ada dok, tidak ada sama sekali. Asli batu. Percaya nggak percaya, hanya orang-orang yang mempunyai botol minum kesehatan yang bisa merasakan. Betul, yang dirasakan. Tapi kembali saya bilang dengan yang si pengguna yang botol minum kesehatan Kalimantan, ya, walaupun dia selalu berdoa, terima kasih Ki Macan, jangan terima kasih dengan saya. Pada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Masya Allah. Karena saya hanya membuatkan media dan memberi berkat adalah Tuhan. Dengan doa-doa terbaikmu. Betul, doa-doa terbaikmu. Ya, saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna biru. Ya, jadi parfum Sang Jagat ini juga bagus untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh. Ya, energi negatif yang dari luar ya, kalau dari dalam botol kesehatan. Ya, dan juga membuka kembali aura positif kalian. Ya, gunakan setiap hari untuk beraktivitas. Amin. Tuh. Mas Jawir tak melep buahnya mustika kinci-kinci Mas Jawir kira. Ya, doa dulu. Ini rahasianya Mas Jawir kinyis-kinyis iki ya iki ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bisa diambilkan? Monggo. Ya, ini dia minyak gandala ya, atau minyak penarik rezeki.
Sengaja saya buat untuk saudara-saudaraku di luar sana, yang mana banyak sekali saya mendapatkan informasi rezeki kalian seret, rezeki kalian terhambat ya. Tiba-tiba usaha sepi, yang biasanya rame usaha sepi, dan juga dagangan tidak laku ya, dan juga pekerjaan selalu banyak permasalahan ya. Ini dia minyak penarik rezekimu sendiri ya. Ingat, yang memberikan rezeki adalah Tuhan ya. Tapi dari kegunaan dari minyak penarik rezeki adalah membantu untuk menarik rezekimu sendiri, karena banyak di luar sana orang-orang yang ditutup oleh orang lain. Orang lain itu bukan orang tidak dikenal ya, tapi orang yang kalian kenal, yang ingin menutup rezekimu dan pencapaianmu. Sehingga kenapa rezekimu seret, rezekimu juga terhambat ya, itu tadi. Tapi inilah pelunturnya. Ingat, dukun-dukun negatif, ingat jin-jin kafir, iblis, dan makhluk-makhluk yang disuruh oleh dukun-dukun negatif. Ini mericah bagimu ya, dan mengembalikan rezeki-rezeki orang yang sudah Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Merica kecil-kecil cabai rawit, merica untuk astral negatif ngoten ya. Maharnipun 230 rek ya. Belum termasuk ongkir saat yang dibutuhkan dimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Ya, bisa dibacakan lagi Mas Syawin. Baik, untuk zodiak mendapat 7 peristiwa besar bahagia di akhir bulan Februari 2024. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan mendapatkan 7 peristiwa besar bahagia di akhir bulan Februari di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sangat bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek ya, ora oleh lemes-lemesan apa meneh loyal ya. Kita akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi akhir bulan Februari. Ada berapa zodiak yang akan mendapatkan 7 peristiwa besar bahagia. Sinergi. Artinya dari kartu oracle ini adalah 6. Ya. Saya pastikan akan ada 6 zodiak yang akan mendapatkan 7 peristiwa besar yang akan dia ingat seumur hidup. Masya Allah, di akhir Februari kira ya 7 peristiwa besar yang akan didapatkan oleh 6 zodiak. Peristiwa besar ini akan terus diingat ngoten nggih. Walah, zodiak apa ya? Zodiak Leo. Leo. Zodiak Aries. Kedua Aries Rek. Zodiak Libra. Libra. Zodiak Capricorn. Capricorn. Wah, yang dirokok semua tadi Capricorn juga. Capricorn. Zodiak Taurus. Kurang satu terakhir nih Kiki. Kita cari satu lagi untuk zodiak keberuntungannya. Cancer. Cancer yang terakhir. Iya. 6 zodiak tersebut mempunyai gelombang energi api yang mana membara keyakinan. Ya. Kita lihat 7 peristiwa besar bahagia yang mereka dapatkan. Waduh, betul. Waduh, ini ada 6 zodiak itu tadi, selamat ya untuk si 6 zodiak. Ilmu sihir langsung batu ke negatif nih. Ilmu sihir ini adalah kartu yang paling tidak bagus di kartu oracle. Ilmu sihir.
Ya. Artinya lebih bahagia membuat kamu mendapatkan peristiwa besar. Ya, yaitu yang pertama. Oke. Ya. Penyakit yang kamu hadapi saat ini, ya, yang dari astral ataupun medis, ya, di akhir bulan Februari kalian akan merasakan kesembuhan total. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Kamu akan dapat kesembuhan total. Waduh. Setelah Tuhan memberikan mukjizat atau peristiwa besar ini, jaga pola makan, Jaga pola. jaga kebiasaan buruk, Jaga. ya, karena kesempatan ini satu kali dalam seumur hidup. Nah, kuy. Ngoten iki ya, satu kali seumur hidup, jadi dijaga baik-baik ya. Jaga pola makan, jaga kesehatan. Kemudian Jadi kalau misalnya kalian mempunyai penyakit yang kronis, tidak sembuh-sembuh, yang mengganggu aktivitas kalian, sampai diponis dokter bla 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 bla. bakal sembuh atau apa konsekuensinya. Tapi pada saat di akhir bulan Februari, pas setelah kalian ronsen atau cek, hilang lenyap. Itulah mukjizat oleh Tuhan. Mukjizat Tuhan itu Itu yang nyata. pertama. Pohon dan akar, hutang piutang. Hutang piutang yang melilit selama ini, yang membuat kalian was-was, takut, panik, terhantui oleh beban itu. Tuh. Akan ada orang-orang terdekat atau orang baru yang peduli dengan hutang piutangmu. Masya Allah kira ya, orang baru Mereka akan yang peduli. Ingat, mereka peduli bukan berarti mereka kaya, tapi mereka pernah merasakan di titik sepertimu. Betul. Jadi tolong hargai orang yang membantumu. Jangan sampai pada saat orang membantumu malah kalian gigit, apalagi kalian tusuk tangannya. Jangan. Ya. Kalau kalian melakukan itu pada saat Tuhan menitipkan orang-orang Orang itu baik kepada itu. Untuk membantu kalian, setelah itu kalian gigit atau kalian tusuk terus kalian kabur. Tuhan nanti Saya marah. yakin kan, karma buruk lebih dari itu akan kalian dapatkan. Tuh, dengerin. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kalau kalian berbuat tidak baik pada orang yang baik pada dirimu, hati-hati Rek. Kau dapat karma yang lebih buruk nanti. Alhamdulillah ini. Pelangi. Yang saya lihat di sini akan ada lamaran dan pernikahan. Peristiwa besar yang ketiga, Lamaran pernikahan. lamaran pernikahan. Alhamdulillah. Lamaran pernikahan ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama, kalian baru bertemu dengan seseorang yang single, tiba-tiba langsung diajak Nikah? ngelamar, Oh. langsung ngelamar ya, bukan mengkamar, Ngelamar. mengamar, Melamar, bukan jadi. mengamar. Kalau melamar disaksikan orang tua. Iya. Kalau mengkamar disaksikan resepsionis. Jadi kalau kalian single akan ada orang yang selama ini ternyata suka dengan kalian, langsung gentleman atau berkata jujur untuk melamar dan juga melakukan pernikahan. Ini juga yang satunya apabila kalian berpacaran sudah lama dan akhirnya memutuskan untuk menikah denganmu. Alhamdulillah. Ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, kalau kalian posisi wanita ya yang sudah berpacaran lebih dari 3 tahun, segera tanyakan Pada pacarmu. pacarmu. Bilang, kamu sebenarnya serius atau tidak dengan saya? Kalau tidak, ya sudah tinggalkan, biar waktumu tidak habis. Ya, biar waktumu tidak habis. Karena hanya laki-laki pelin-pelan lah yang ngulur waktu. 3 tahun udah cukup waktu, Ya, Rek. jangan sampai menjaga pacar orang sakit. Betul. Ya, nanti sakit. So gendeng. Lebih baik ditanyakan dari sekarang. Ya, kalau wanita pintar, dia akan berani mengatakan seperti itu walaupun resikonya jadi atau tidak. Betul.
Tapi kalau wanita yang tidak berani mengambil resiko, akhirnya dia mendapatkan risiko di akhir cerita, sehingga hatinya hancur. Tuh kuy, ayo bener loh katanya Ki Macan ini. Makanya harus berani mengambil resiko ya Ki. Ya kalau emang udah tahun udah kena deadline, kasih tahu kamu kalau serius nggak, kalau nggak serius udah selesai. Itu wanita hebat itu kayak 3 tahun itu cukup untuk perkenalan diri. Betul. Cukup. Ya minimal 6 bulan. 3 tahun tuh lebih cukup. Lebih dari cukup ya Ki ya. Biar waktumu ndak habis rek. Lanjut Ya, Ki. apalagi? Wah, ini masih 3 Ki. Ya. Kan ada 7 J. Ya. Betul, 7. Ya, 3 ya. Sudah ini yang keempat ya. Oke. Ya, rilis. Ya. Peristiwa besar yang kamu dapatkan di akhir bulan Februari. Akhirnya bisa tercapai. Membeli apa yang kalian inginkan, seperti properti, tanah, atau yang sedang menginginkan punya motor, yang ingin mempunyai mobil, yang ingin mempunyai rumah. Di akhir bulan Februari lancar semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Mas Jawi kedoain rek ya ben ketularan. Alhamdulillah. Kemudian Ki, yang kelima sekarang ngoten. Wow, ini untuk pejuang garis 2 Wih. di akhir bulan Februari. Ya, inilah peristiwa besar yang kamu dapatkan. Momongan yang selama ini kalian impi-impikan, ya, akhirnya menjadi peristiwa besar. Wow, hadiah terbesar. Masya Allah, alhamdulillah. Mas Jawi doakan ibu dan calon bayinya itu sehat selalu. Ya. Baik, napa malih niki yang keenam. Ya. Akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang selama ini diincarnya. Oh, jen. Peristiwa besar. Percaya tidak percaya, padahal kalian sekedar memberikan lamaran. Ya, dipanggil syukur, nggak dipanggil nggak apa-apa. Akhirnya dipanggil. Lah iku ya. Mungkin karena hayalan keinginannya itu yang membentuk alam semesta untuk mengabulkan dan Tuhan meridhoi. Betul. Aduh, makanya jangan berhenti untuk bermimpi rek ya. Menghayal boleh. Siapa tahu malaikat lewat ya. Yang terakhir niki. Ya. Visimu berhasil untuk bekerja suatu tempat, ya, akan ada kenaikan gaji yang selama ini sudah lama sekali gaji tidak naik-naik. Akan ada kenaikan gaji, dan akan ada dari perusahaan tersebut memberikan seperti inventaris buat kalian, dan menunjang untuk visi kehidupan kalian. Masya Allah, alhamdulillah. Ini perusahaan yang pengertian gitu ya Ki. Dia pengertian kepada karyawan sing apa? Ya yang menghasilkan, karyawan yang produktif, orang males-malesan. Lalu karyawannya orang produktif, malesan, ya Ki ya tidak bisa memberikan hasil yang bagus untuk perusahaan. Mana mungkin juga si bos mau perhatian sama kamu. Ya Ki ya. Betul, itu betul. Mau cari perhatiannya si bos, kamu harus bisa produktif, guys. Dan bisa menghasilkan perusahaan itu. Waduh. Ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Ini Ki Macan melihat ada 7 peristiwa besar yang akan didapatkan 6 zodiak. Namun tidak semuanya 7-7-nya ya Ki ya. Salah satunya atau enggak mungkin sesuai dengan keinginan atau harapan. Betul. 2 atau gitu ya Ki ya. Yo tidak semuanya rek ya. Waduh, alhamdulillah. Namun kembali lagi, peristiwa besar yang terjadi ini semuanya tidak lepas dari mukjizat Tuhan, karunia Tuhan, berkah Tuhan itu nyata. Jadi jangan sepelekan. Makanya kalian agamanya apa? Perkuat doa-doa kalian dan ibadah-ibadah kalian kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Ngoten ya Ki ya. Jangan malah memperkuat untuk yang sataniknya. Satanik sama dukun tobat marketing lagi berkolaborasi, guys. Silahkan. Yang Mbak dukun negatifnya, yang tobat marketing katanya mau membangkitkan kalian. Jangan, silahkan dibangkitkan. Seakar-akarnya loh dibangkitkan, silahkan. Lagi pula bacotnya Mas Jawir ngomong kayak gini kan menasihati dengan benar, karena sudah ada korban dari marketingmu yang kamu publish di podcast yang mengakibatkan si Banyuwangi kemarin dia menjadi ODGJ, bahkan mau membunuh ibunya. Lalu betul Ki? Tersugesti dengan dirimu mengasih tutorial yang tidak benar. Dinasihati lo gak gelem, malah mau membangkitkan. Apa sih yang buat tanam? Ndak roh aku. Yo bangkit no lah. Jangankan
apa yang kau tanam ya, yang kau larung itu adalah tarian meneh ora apa-apa. Nggih Ki ya. Iya. Waduh, baik. Harus diselepet dikit. Kalau selepet Mas Jawir selepet rek ya. Baik, Ki Macan, kalau untuk sifat dan karakter positif apa yang harus Ya, ditonjolkan? kita lihat sifat dan karakter positif yang mengelilingi 6 zodiak sehingga mereka mendapatkan 7 peristiwa besar bahagia di akhir bulan Februari. Wow. Mereka mempunyai 3 karakter 3 karakter. yang mengelilingi tubuhnya. Yang pertama, karakter humoris. Humoris. Ya. Yang kedua, karakter mandiri. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, karakter sabar. Woi. 3 karakter itu yang membantu mereka untuk mendapatkan 7 peristiwa besar. Masya Allah, kalau karakter positif. Jadi apapun yang kalian lakukan, bawa dengan kebahagiaan humoris, mempunyai kemandirian, Iya. dan juga kesabaran. Insya Allah, seberat apapun yang kalian lakukan itu akan terasa ringan. Betul. Karena adanya sabar, adanya humoris, kebahagiaan, ya, dan kemandirian, nggak tergantung sama orang. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak nih Kiki Macam. Sama-sama. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri yang menginginkan media-media Nippon Kiki Macam, nanti di akhir video akan dijelaskan nomor telepon Nippon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, itu di toko Orange Shopee, dan juga ada di TikTok. Cariin nama toko ini Pintu Misteri. Jangan khawatir, kamu yang si satanik sama Mbah atau dukun tobat marketing, selepetannya Mas Jawir nanti setiap video ada untuk kalian, jadi ditonton terus ya. Ngoten ya Ki ya. Baik, jangan lupa rek ya, wajib dan harus kita doakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mampu menangani yang terburuk. Ngoten ya Ki ya, berani menangani yang terburuk, karena kalian bisa mengukur kemampuan kalian seberapa bisa kalian ya Ki ya. Bahkan nanti kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru kalau bisa menangani yang terburuk. Ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Sama-sama. Macan. Saya Mas Jawi Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.